Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosmiano Aryani. Dan hari ini di video kali ini saya akan membahas atau menganalisis tentang konten media sosial yang sering muncul di FYP atau For You page, yaitu konten restocking estetik. Nah, kalian pasti udah pernah dengar atau familiar gitu ya tentang restocking estetik. Itu adalah konten dimana aktivitas mereka membuat video aktivitas tentang mengisi ulang kulkas, menata skincare atau perabotan, juga merapikan dapur, lalu membuka kemasan produk atau unboxing gitu ya. Terus sampai suara-suara seperti yang biasa disebut adalah ASMR. Nah, konten seperti ini kelihatannya juga sangat ringan atau sangat sederhana gitu ya, tetapi jika kita perhatikan lagi, ia ternyata mendominasi di FYP dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan memiliki jutaan, bahkan jutaan viewers atau penonton dari berbagai kalangan. Nah, banyak orang menonton video ini itu karena berbagai alasan. Yang pertama adalah karena visualnya. Mereka menikmati visualnya gitu ya. Lalu ada juga yang menikmati atau starving gitu dengan suara-suara ASMR. Lalu juga ada yang mencari inspirasi mungkin, atau bahkan juga ada yang sebagai media hiburan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa ternyata konten sederhana, restocking bahkan ya, restocking itu bukan sekedar tren estetika, tetapi juga mencerminkan perubahan dari perilaku konsumen, budaya visual di media sosial, dan juga bahkan bagaimana sih algoritma dari preferensi kita gitu. Karena konten ini itu juga sangat menarik dan untuk dianalisis menggunakan 3 perspektif, yaitu yang pertama adalah audience feed analysis. Itu untuk melihat siapa sih sebenarnya dan mengapa konten ini itu di TikTok itu sangat ramai gitu, dan mendorong ramai algoritma dari konten tersebut gitu. Yang kedua adalah ekonomi politik media. Ini untuk mengetahui ya siapa sih sebenarnya yang diuntungkan atas viralnya ada tren restocking ini, lalu juga industri apa saja yang bekerja di baliknya, juga bagaimana platform ini itu kok bisa sih sampai mendominasi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah feminisme. Ini agar mengetahui bagaimana preferensi gitu perempuan yang dalam konten ini itu memperkuat ekspresi diri atau justru mengulang stereotip domestik terhadap perempuan itu sendiri. Nah, dalam video ini saya akan menguraikan fenomena tersebut secara sederhana, terstruktur tentunya, dan juga mengaitkan dengan teori komunikasi digital. Nah, tujuannya agar kita bisa memahami bahwa sebuah konten yang terlihat ringan atau sederhana ternyata juga punya kedalaman makna gitu, yang berkaitan dengan budaya populer, algoritma juga di media sosial, atau juga bahkan isu gender. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu audience feed analysis. Pertama, kita mulai dari audience feed analysis. Konten restocking estetik ini memiliki audiens yang cukup spesifik, yaitu perempuan muda berusia 18 sampai 30 tahun, bahkan mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga ibu muda yang menyukai konten visual rapi, tenang, dan menyenangkan. Lalu, kenapa sih konten seperti ini tuh bisa sering muncul di FYP? Jawabannya adalah algoritma. TikTok sangat menyukai konten yang dapat membuat penonton menonton sampai akhir. Video restocking memiliki pola gerakan yang berulang, rapi, dan estetis. Ini membuat orang penasaran untuk melihat hasil akhirnya.
Orang tidak sadar sudah menonton 10-20 detik tanpa skip, dan itu sangat disukai oleh algoritma. Selain itu, konten ini bersifat universal stuffing. Semua orang bisa menikmati melihat kulkas rapi, minuman ditata, atau skincare di restock. Tidak perlu bahasa atau dialog, jadi ini sangat cocok untuk audiens global. Ini membuat algoritma makin mudah menyebarkan secara luas. Karena engagement tinggi, penonton betah sekali dan banyak yang like atau berkomentar. Stuffing banget sih kak, kulkas impian nih. Ini bikin pengen belanja. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi ekonomi politik media. Siapa sih yang mendapat keuntungan dari viralnya konten restocking? Yang pertama adalah konten kreator. Mereka mendapatkan peningkatan followers, tawaran endorsement, dan juga komisi dari TikTok Shop dan link afiliasi. Banyak kreator restocking akhirnya menjual produk organizer, kotak penyimpanan, atau bahkan minuman yang sering muncul dalam video mereka. Kedua, e-commerce dan TikTok Shop. Konten restocking sangat mendorong impulse buying. Orang melihat produknya, klik link, lalu langsung belanja. Ini membuat TikTok mendapatkan pendapatan dari komisi transaksi. Terakhir, kita lihat konten ini dari perspektif feminisme. Dari sisi positif, konten restocking dapat menjadi bentuk ekspresi diri perempuan. Banyak perempuan menampilkan cara mereka mengatur ruang, menciptakan suasana nyaman, dan menyuguhkan kreativitas estetika di rumah. Ini bisa menjadi bentuk self-care dan improvement. Namun, ada sisi lain yang perlu dikritisi. Banyak komentar dari penonton yang justru memperkuat stereotip gender, kayak cewek idaman itu harus suka yang berberes, atau istri harusnya kayak gini nih. Nah, hal-hal kayak gini tuh menempatkan beban domestik seolah hanya milik perempuan. Selain itu, beberapa konten restocking mengambil angle tubuh perempuan yang tidak perlu atau terlalu fokus pada bagian tertentu, sehingga mengarah pada male gaze. Ini bisa membuat perempuan kembali ditempatkan sebagai objek visual, bukan sebagai subjek yang berdaya. Nah, itu dia teman-teman dari ketiga analisis kita tadi gitu ya. Ternyata kita bisa melihat bahwa konten restocking estetik itu ternyata juga memiliki makna yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan, bukan sekedar video rapi dan memuaskan. Konten ini ternyata juga dipengaruhi oleh algoritma, industri, dan juga perspektif gender. Nah, karena seperti itu, dalam aspek ini kita dapat simpulkan ya bahwa kita melihat suatu tren digital itu bisa dari sudut pandang yang lebih kritis dan juga mendalam. Oke teman-teman, karena sudah ada di penghujung video, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya Rosendang Ariani dengan NIM 115 pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. See you.